Halo and welcome back teman-teman netizen atau warganet yang saya hormati semuanya. Di konten terbaru hari ini saya ingin membahas tentang Liga 1 yang akan tetap bergulir ketika Piala Asia U23 digelar di Qatar pada pertengahan bulan April. Kalau bagi saya teman-teman, ini adalah keputusan yang wajar dari PT LIB mengingat bahwa Piala Asia U23 tidak termasuk dalam kalender FIFA. Dan juga sebelumnya, Liga 1 sudah libur untuk waktu yang cukup lama ketika Piala Asia Senior diselenggarakan di Qatar juga awal tahun ini kan. Pada saat itu mulai akhir Desember sampai akhir Januari Liga 1 tidak digelar. Jadi tentu jika kali ini juga Liga 1 dihentikan untuk sementara akan merugikan klub-klub yang berpartisipasi di kasta tertinggi sepak bola Indonesia. Tapi juga saya pikir dari federasi harus bisa memastikan bahwa pemain-pemain yang merupakan bagian yang penting dari Timnas Indonesia U23 akan dilepas oleh klub-klub Liga 1 agar pelatih Sintayong bisa memenuhi target yang ditetapkan oleh federasi, yakni membawa Timnas Indonesia lolos dari fase grup. Karena seperti yang sama-sama kita ketahui, bahwa Indonesia tergabung di grup yang maha berat. Memang sih, tergabung ke grup manapun akan berat bagi Indonesia, tapi kalau menurut saya ini maha berat. Karena satu grup dengan tim tuan rumah, kemudian ada juga Australia dan juga Jordania. Jordania kita tahu tim seniornya lolos ke Piala Asia, walaupun nggak banyak pemain muda mereka yang berada di skuad senior. Tapi Indonesia akan seperti yang kita ketahui di Piala Asia Senior lalu, mayoritas adalah pemain-pemain muda yang merupakan bagian dari Timnas Indonesia U23. Jadi sangat vital bahwa pemain-pemain inti ini bisa bermain bagi Indonesia. Dan seperti yang tadi saya katakan, memang turnamen ini tidak termasuk dalam kalender FIFA, tapi kan bukan berarti turnamen ini tidak penting bagi negara-negara yang ikut bagian. Tentu turnamen ini juga penting dan mungkin juga negara-negara lain tidak bisa mengandalkan pemain-pemain inti mereka kan? Karena belum tentu juga mereka akan dilepas oleh klub mereka masing-masing. Tapi yang perlu kita pahami bahwa Timnas Indonesia tidak punya skuad yang dalam dengan materi pemain yang berkualitas. Nah contohnya ketika Piala AFF U23 lalu ya, ketika ada polemik kan, tidak semua pemain yang dilepaskan ke Timnas Indonesia kan, kita lihat kan, permainan juga gak rapi walaupun perlahan-lahan mulai terbentuk dan Sintayong bisa membawa Indonesia sampai ke final. Dan akhirnya memang tidak bisa menjadi juara karena melalui adu penalti ya. Adu penalti kan kita tahu ya, itu seperti lotre ya, bisa menang, bisa juga kalah. Tapi kan poinnya kali ini bermain di level Asia, jadi gak bisa main-main. Nah saya harapkan dari federasi bukan saja bisa melakukan pendekatan ke klub-klub di Liga 1 mulai sekarang, tapi juga ke klub-klub di luar negeri yang ada pemain-pemain inti Indonesia. Jadi mulai sekarang ini sudah harus bisa melakukan pendekatan dan meminta agar pemain-pemain Indonesia bisa bergabung dengan skuad Garuda mulai dari pemusatan latihan. Itu sangat penting teman-teman, jangan sampai nanti di pemusatan latihan juga gak full tim. Ya gimana nanti chemistry-nya akan bisa terjalin. Dan satu poin penting lagi, bahwa dari federasi juga harus memonitor perkembangan para pemain Timnas Indonesia U23 dan sebetulnya ada baiknya juga komunikasi antara federasi dengan klub-klub di Liga 1 ini terjalin dengan baik agar para pemain Timnas Indonesia U23 ini juga bisa diberikan jam terbang supaya mereka tetap bisa mempertahankan match fitness mereka. Karena jika mereka tidak diberikan jam terbang, ya jam terbang itu bukan berarti harus bermain sebagai pemain inti terus-menerus, enggak, tapi paling tidak diberikan menit bermain supaya mereka bisa menjaga match fitness. Kalau enggak, ya walaupun nanti ada pemusatan latihan, tapi akan sulit bagi mereka untuk bisa mencapai match fitness yang diperlukan. Apalagi kan kali ini kita akan bermain seperti yang tadi saya katakan, di level Asia. Bukan main-main. Nggak akan gampang. Jadi poinnya ini sebetulnya bukan soal lolos dari fase grup, atau kemudian masuk ke semifinal, bahkan mungkin nanti masuk ke final. Tapi poinnya adalah semua pemain inti itu bisa bergabung mulai dari pemusatan latihan, dan kemudian mereka bisa memahami game plan dari Sintayong. Karena contoh ya, itu Timnas Indonesia Senior, mereka pun membutuhkan waktu yang cukup lama kan. Sebetulnya kalau saya lihat, di match lawan Australia itu baru Timnas Indonesia bermain benar-benar bagus, terutama di babak pertama. Lawan Irak memang bermain bagus, tapi hanya di babak pertama. Lawan Vietnam konsisten babak pertama, babak kedua.
Lawan Jepang, saya melihat konsisten di babak pertama, babak kedua walaupun dalam menyerang sulit sekali. Tapi bertahannya bagus lah, solid lah ya, gak banyak kesalahan. Tapi lawan Australia itu sebetulnya sudah bagus babak pertama, sayang kan. Gak bisa menciptakan banyak peluang yang berbahaya, apalagi melakukan finishing. Kemudian, kesalahan demi kesalahan yang terjadi di lini pertahanan. Artinya apa? Chemistry-nya tidak terjalin. Padahal kita tahu bahwa secara permainan gak buruk juga. Nah, dan di Timnas Indonesia U23 ini kan kita punya pemain-pemain yang bagus ya. Jangankan pemain diaspora Indonesia, tapi juga pemain-pemain yang dihasilkan dari kompetisi domestik kita kan. Bagus-bagus semua. Dan saya harapkan Ramadhan Sananta bisa fit. 100% fit. Dan saya juga harapkan bahwa Shin Taeyong akan bisa menduetkan Ramadhan Sananta dengan Rafael Sturridge. Ini sangat penting. Karena dua pemain ini adalah tipe striker yang punya karakter yang berbeda. Ramadhan ini adalah pemain yang agresif, ya akan neken terus para pemain tim lawan, pintar mencari ruang, pintar memantulkan bola. Rafael Sturridge adalah pemain yang lincah. Pergerakannya tuh bahaya banget, sulit sekali dibaca. Jadi jika dua pemain ini bisa bermain secara bersamaan, itu akan mengganggu konsentrasi dari para pemain tim lawan. Cuma seperti yang kita pahami, first match kita itu lawan tim tuan rumah, selalu sulit lawan tim tuan rumah. Tapi Indonesia kan gak punya beban. Jika gak punya beban, harusnya mainnya tenang aja, nothing tulus ya. Jadi seharusnya Indonesia jangan main dengan beban. Tapi lagi-lagi seperti yang tadi saya katakan, bahwa Indonesia harus full team. Dan juga yang saya lihat di jadwal Liga 1, itu jelang akhir Maret, kemungkinan itu adalah fase yang menentukan bagi klub-klub yang sedang bersaing untuk bisa lolos ke Championship Series, artinya supaya mereka berada di zona 4 besar, dan juga bagi klub-klub yang tengah berjuang agar tidak terdegradasi ke Liga 2. Jadi sangat penting bagi federasi untuk bisa meminta kepada klub-klub untuk melepas pemain-pemain yang semuanya tergabung ke Timnas Indonesia U23 agar mereka sudah bisa mulai gabung ke Timnas ketika ada pemusatan latihan rencananya akan digelar di Dubai ya. Kemudian kan ada serangkaian uji coba, kalau nggak salah sampai 3 kali uji coba, tapi baru 1 yang confirm ya, lawan Timnas China. Nah, saya masih ingat ketika kualifikasi Piala Asia U23 lalu, ya, jika saya tidak salah, silakan kalian koreksi, itu Liga 1 gak main. Liga 1 gak main tuh 1 atau 2 pekan tuh. Kalau nggak salah Liga 1 terakhir mainnya tuh tanggal 3 September ya. Nah, artinya semua pemain bisa gabung. Nah, ini yang sekarang perlu kita tunggu nih. Dan untuk saat ini teman-teman, kalau menurut saya bukan saatnya kita berpikir negatif. Tapi kita tentu berharap bahwa federasi bisa melakukan pendekatan dengan baik, ya karena memang fakta yang harus kita pahami adalah memang pemain-pemain ini kan digaji oleh klub ya. Jadi klub juga punya kepentingannya tersendiri, tapi klub-klub juga harus sadar, petinggi-petinggi klub juga harus sadar bahwa ini demi kepentingan nasional, artinya demi negara. Jadi tentu yang kita harapkan mereka akan bisa melepas semua pemain-pemain yang memang dibutuhkan oleh Shin Taeyong agar bisa memenuhi target yang ditetapkan oleh federasi. Jadi jangan sampai nih ya, federasi sudah menetapkan ya targetnya harus lolos dari fase grup, tapi ternyata nggak bisa semua pemain inti yang gabung. Dan juga yang kita harapkan jangan nanti ada alasan-alasan cedera, ya kan? Nah, kalaupun cedera, ya memang harus beneran cedera lah. Jangan sampai alasan cedera nanti tiba-tiba masuk main di Liga 1, kan kemungkinan tersebut bisa saja terjadi. Jadi kita tunggu saja teman-teman, untuk saat ini kita sabar, dan kita harapkan terbaik, bahwa semua pemain inti bisa gabung ke Timnas Indonesia. Jika semua pemain inti gabung, termasuk pemain-pemain tentunya yang bermain di luar negeri, saya yakin Timnas Indonesia U23 punya peluang yang besar untuk bisa lolos dari fase grup Piala Asia U23, tapi lagi-lagi seperti yang tadi saya katakan, poinnya bermain lepas tanpa beban. No hate, no politics, only football. Salam sepak bola.